Pernah ngerasain gak sih sebuah rasa yang anehnya akrab banget buat kita? Sepi, padahal lagi di tengah-tengah keramaian? Yuk kita coba pelan-pelan pahami bareng-bareng. Kamu ada di situ, badannya ada. Tapi rasanya kayak ada dinding kaca ya. Kamu bisa lihat semua orang ketawa, ngobrol, tapi kamu cuma bisa berdiri di belakangnya. Cuma jadi penonton di dunia kamu sendiri. Dan di dalam kepala kita, wah itu lebih berisik lagi. Suara-suara yang nanya terus, ngomong apa ya? Nanti aneh nggak ya? Duh, mereka mikir apa ya soal aku? Pertanyaan-pertanyaan ini muter terus, bikin tiap langkah jadi berat. Rasanya kayak tiap tatapan orang itu lagi ngejudge kita. Yang bikin capek itu ternyata bukan situasinya loh, bukan orang-orangnya, tapi isi kepala kita sendiri, ya kan? Perang di dalam batin yang cuma kita sendiri yang ngerasain. Oke, sekarang gimana kalau kita coba lihat perasaan ini dari sisi yang lain? Karena mungkin aja ini semua bukan salahmu. Seringnya kita itu salah sangka sama perasaan ini. Kita mikir, aku canggung berarti aku nggak pede. Atau ini tuh kelemahan. Padahal, coba deh kita lihat lebih dalam. Rasa canggung itu justru tanda kalau kita peduli. Peduli gimana caranya nyambung sama orang lain. Ini tuh respon yang manusiawi banget. Nah, ini dia intinya. Masalahnya itu bukan di rasa canggungnya. Perasaan itu ya netral aja. Yang jadi masalah itu cara kita ngeresponnya. Perang yang kita mulai sendiri di dalam kepala kita. Ironis banget ya. Makin kita maksa diri, udah jangan canggung, biasa aja. Badan sama pikiran kita malah makin kaku. Kita malah jadi makin kejebak di dalam perasaan itu. Jadi, gimana kalau kita berhenti ngelawan? Daripada dilawan terus, mending kita coba geser cara pandang kita. Dari dalam, keluar. Biasanya, kan kalau kita lagi canggung, fokus kita tuh langsung ke dalam diri. Semua perhatian kita kesedot ke situ. Kita jadi kayak hakim buat diri sendiri. Nganalisis tiap gerakan, tiap kata yang keluar. Kayak ada lampu sorot panggung, tapi cuma nyorot ke kita doang. Nah, sekarang coba pelan-pelan aja. Kita geser fokusnya. Lampu sorotnya itu kita arahin keluar. Bukan ke diri sendiri lagi, tapi ke sekitar kita. Coba deh, lihat sekeliling. Waktu kita ngeliat keluar, tujuannya itu bukan buat ngebanding-bandingin diri ya. Bukan mikir, kok dia bisa, aku enggak. Bukan itu. Tujuannya cuma mengamati. Coba deh perhatiin, siapa ya yang kelihatannya sendirian juga? Atau siapa yang kayaknya santai? Siapa yang kelihatannya ramah? Yang mungkin enak diajak ngobrol. Cuma ngamatin aja, itu udah bisa ngurangin beban di kepala loh. Kalau mikirin perubahan besar, kadang emang bikin takut sih. Jadi, kita nggak usah kesana dulu. Kita mulai dari yang kecil-kecil aja. Langkah-langkah lembut yang bikin kita ngerasa aman. Nggak perlu mikirin harus ngomong sesuatu yang keren atau lucu. Nggak usah. Coba mulai dari satu kalimat yang sederhana banget. Misalnya nanya, acaranya biasanya sampai malam ya? Gitu. Cuma pertanyaan kecil yang buka pintu dikit, tanpa beban. Malah, sebelum ngomong pun, ada jembatan lain. Apa itu? Bahasa tubuh. Cuma kontak mata sekilas, senyum tipis, atau anggukan kepala dikit. Itu udah jadi kayak jembatan pertama. Sinyal kecil kalau kita tuh terbuka, tanpa perlu ngomong sepatah kata pun. Dan ini nih, satu hal yang perlu kita ingat terus, yang benar-benar bisa bikin kita lega. Pas kita ngerasa semua mata ngeliatin kita, coba deh ingat ini. Orang lain itu nggak segitunya mikirin kita kok. Kenapa? Ya karena mereka juga lagi sibuk sama pikiran mereka sendiri. Sibuk sama badai di kepala mereka masing-masing. Sama, persis kayak kita. Tapi mungkin kamu masih bertanya-tanya, kenapa sih rasa canggung ini bisa kuat banget rasanya? Kayak udah jadi bagian dari diri? Coba kita lihat sedikit lebih dalam lagi ya. Seringkali akar masalahnya itu bukan di momen sekarang ini. Perasaan ini tuh kayak gemah dari masa lalu. Mungkin dulu pernah ada pengalaman ditolak, atau pas kita ngerasa nggak dianggap. Nah, otak kita itu cuma nginget rasa sakitnya. Dan sekarang, dia lagi berusaha ngelindungin kita biar nggak sakit lagi. Jadi ini bukan kelemahan. Ini tuh cara otak kita menjaga diri. Jadi, ada beberapa hal kecil yang bisa kita coba latih pelan-pelan. Pertama, turunin ekspektasi. Nggak usah sempurna, cukup hadir aja. Kedua, berhenti jadi juri buat diri sendiri. Nggak semua hal harus dinilai. Ketiga, latih di situasi yang aman, mulai dari nyapa kasir atau tetangga. Dan yang paling penting, nomor 4, terima kalau bakal ada rasa nggak nyaman. Itu normal banget. Itu bukan tanda kita gagal, tapi tanda kita lagi belajar. Inti dari semua ini bukan buat mengubah kita jadi orang lain kok, sama sekali bukan. Ini tentang gimana kita bisa melihat diri kita sendiri dengan cara pandang yang baru. Dan mungkin cara yang paling ampuh justru yang paling kita nggak duga.
Apa itu? Jangan lari dari rasa canggungnya. Malah sebaliknya, coba diam sebentar bareng perasaan itu. Cuma dirasain aja, nggak usah dilawan. Anehnya, justru pas kita berhenti ngelawan, kekuatannya itu pelan-pelan bakal hilang. Nanti suatu saat, kamu mungkin akan ada di tempat ramai yang sama persis. Tapi rasanya bakal beda. Bukan karena keramaiannya yang berubah. Tapi karena kamu. Kamu udah nggak ngelihat dirimu dengan cara yang sama lagi. Jadi, kalau hari ini kamu masih ngerasa canggung, itu nggak apa-apa. Beneran deh, nggak apa-apa. Terima aja dulu perasaan itu sebagai bagian dari dirimu yang sekarang. Ini bukan akhir kok, bukan juga tanda kamu gagal. Anggap aja ini baru titik awalnya. Titik awal perjalananmu untuk lebih kenal sama diri sendiri.